artinya kita itu kan ada pesan di situ, ada pesan untuk dunia pendidikan. Iya. Nah, pesannya apa untuk dunia pendidikan? Ya, jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, bukan berarti langsung bolos bareng-bareng gitu terus nakal bareng-bareng, bukan seperti itu. Cuman maksudnya dalam hal ini sekolah itu semestinya menjadi satu fasilitas di mana dia benar-benar beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kalau misalkan apa yang diajarkan di sekolah itu ya itu saja, kemudian buku-buku yang digunakan adalah buku yang juga itu saja, maka saya khawatir bahwa anak-anak kita susah untuk menjadi sukses karena mereka dicekoki oleh ilmu-ilmu dari masa lalu sedangkan mereka berhadapan dengan masa depan. Makanya ini luar biasanya ketika ada sekolah negeri bikin podcast kayak gini. Ini ini langka sekali. Makanya luar biasa Pak ini kepala sekolahnya kreatif ini. Alhamdulillah. Ya, maksud saya bukan satu sekolah harus ikutan jadi podcast semua, cuman maksudnya setiap sekolah itu harus mampu untuk bisa beradaptasi dan mengakomodasi kepentingan siswa di masa depan gitu. Jangan terus-terusan berkutat pada nilai materi, bukan yang seperti itu. Kalau misalkan kita mau kritis, yang tadi misalkan saya nanya ke Pak Kepala Sekolah misalkan ya, Pak Kepala, maaf nih, apa yang dimaksud dengan awan stratus? Mungkin Bapak nggak tahu. Pasti nggak tahu emang. Tapi itu materi itu diajarin di sekolah, dipaksa dan masuk ulangan. Maksudnya bahkan ketika Bapak tidak tahu pun Bapak jadi kepala sekolah. Kalau saya tanyakan kepada Pak Jokowi misalkan, Pak Jokowi apa yang dimaksud dengan sungai konsekuen? Mungkin Pak Jokowi nggak tahu. Tapi bahkan ketika dia nggak tahu pun beliau jadi presiden. Artinya sebenarnya materi yang diajarkan itu bukan materi yang dipaksakan, tetapi materi-materi itu adalah fasilitas agar siswa mampu berpikir secara kritis, agar dia kuat, agar dia bisa melampaui ilmu pengetahuan itu. Gitu. Jadi makanya kan dalam sekolah itu ada C1, C2, C3 yang sekarang memang sudah banyak digoyang gitu ya, tapi C6-nya itu kan sebenarnya adalah evaluasi. Yang paling penting itu adalah bagaimana siswa itu berpikir melampaui materi itu sehingga dia mampu mengevaluasi pengetahuan itu sendiri. Sehingga kalau sudah seperti itu, dia bukan hanya bahagia, dia bukan hanya sukses, tetapi dia juga mampu bisa menyaring mana yang hoax dan mana yang bukan. Dia mampu membongkar, mendekonstruksi ilmu yang dia miliki. Gitu. Dan di sini untuk sampai ke sana anak-anak itu, bagaimana peran guru itu vital atau tidak untuk menjadi anak-anak yang tadi berpikir bisa melampaui pengetahuan tersebut, bisa melampaui zamannya, kemudian juga dia bisa membongkar, mendekonstruksi ilmu-ilmu yang sudah mapan. Gimana sebetulnya peran guru dan faktornya apa gitu yang bisa mengalahirkan anak-anak seperti itu? Untuk bisa menjadi seperti itu ada sebuah survei di Amerika Serikat. Jadi di sana itu ada sebuah hasil dari riset itu adalah bahwa ternyata siswa-siswa kita itu lebih pintar 3 kali lipat daripada gurunya. Kita? Iya. SMA kita? Di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia lebih besar lagi kesenjangannya. Jadi siswa itu lebih pintar daripada guru. Tetapi kenapa kan pasti pintaran guru gitu ya? Enggak, karena guru itu disuruh nonton Netflix aja nggak tahu gimana caranya. Kan zaman baru orang guru-guru itu yang kan pas aku iga gitu. Karena sudah tua, jadi maaf ya, bukan berarti gurunya semuanya tua, tapi karena guru itu dari generasi sebelumnya, mereka susah sekali untuk beradaptasi terhadap ilmu-ilmu baru, program baru, aplikasi baru dan sebagainya. Sedangkan siswa-siswa kita gampang banget main di situ, sehingga siswa itu mampu mengakses informasi-informasi yang tidak bisa diakses oleh kita sebagai orang tua. Biasanya seperti itu. Makanya ketika misalkan siswa gampang banget bikin channel YouTube, gampang banget bikin channel TikTok misalkan, guru, waduh, sedikit sekali di antara mereka yang bisa melakukan itu karena sudah masuk pada metodologi masa lalu. Nah, karena seperti itu, maka siswa-siswa bisa lebih banyak tahu. Tetapi kenapa kelihatannya guru dominan di kelas itu? Karena guru itu punya satu kunci, yaitu materi yang diajarkan tahun lalu dan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dan 30 tahun yang lalu itu diajarkan lagi hari ini. Jadi sebenarnya kelihatan dalam hal itu ada keunggulannya. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu pada akhirnya mampu mengungguli ilmu pengetahuan itu sendiri, mampu mendekonstruksi? Bagaimana caranya? Adalah si guru itu membuka mata hati dan pikirannya, beradaptasi. Yuk sama-sama, bukan saya yang mengajar, tapi saya juga butuh pembelajaran. Saya juga butuh belajar dari siswa. Jadi proses belajar mengajar bukan proses sepihak, tetapi proses dialogis. Bahkan ketika saya bikin channel YouTube, itu yang ngajarin itu murid saya. Ketika saya jadi sukses sekarang, murid saya nggak saya kasih saham, nggak saya kasih duit, tetapi sebenarnya dia punya andil besar dalam proses pembuatan ini. Betul. Berarti Anda berutang budi banget murid Anda. Walaupun murid saya itu bukan budi namanya.
Oke. Tapi jangan ditagih ya yang dia. Tapi gini Pak Guru Gembul, ini saya analisa ya dari implementasi di pendidikan mengamati anak-anak gitu. Kita ini kayaknya daya survive-nya itu ini pengamatan saya, menurut Pak Guru Gembul bagaimana nanti? Daya survive itu anak-anak kita itu sekarang menurun. Nah, apakah ini sebuah peluang dari daya survive turun itu untuk cara kita mengajar yang harus berubah? Iya. Atau memang daya survive itu harus tetap kita pertahankan? Iya. Tapi ketika daya survive itu kita mau implementasikan, identik tuh dengan yang namanya kekerasan, selalu terjebak ke sana, selalu ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Padahal survival itu menjadi satu hal yang penting kalau saya kaji dari orang-orang tokoh-tokoh besar di dunia yang suksesnya sampai mendunia, termasuk tokoh besar kita Bung Karno. Itu ternyata survivalnya tinggi. Tapi di pendidikan ini, ketika mau mengajarkan itu, kita tuh ada semacam fenomena baru di mana berbenturan gitu kalau mau diimplementasikan. Nah, apakah itu harus dipertahankan, mau tetap diajarkan, atau kita ganti cara? Maksudnya tuh guru nggak boleh lagi menghukum fisik gitu? Atau Memang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, mempermalukan di muka umum itu juga, menegur dengan nada tinggi yang sampai anak tidak boleh. Iya betul. Tetapi di sisi lain survival itu kan biasanya dibentuk dengan tekanan-tekanan, kan? Betul. Gitu. Nah ini kontradiktif nih yang terjadi dan kita tuh confused di lapangan itu bagaimana? Nah, menurut sudut pandang Pak Guru Gembul ini bagaimana tuh melatih survive anak di zaman sekarang tuh gimana? Kalau memang mau dipertahankan itu. Sebenarnya memang anak-anak zaman sekarang itu jatuh degradasi dalam hal kemampuan untuk fokus, kemampuan bersabar, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk memiliki mentalitas yang baik dan sebagainya itu jatuh banget. Mungkin angkatan Pak Kepala masih ngalamin dulu misalkan bikin skripsi, bikin penelitian itu sampai harus keluar kota nyari-nyari buku. Ada yang sampai keluar pulau nyari-nyari buku. Masih ada yang seperti sekarang tidak ada lagi fenomena yang seperti itu karena semua sudah disediakan menjadi lebih instan gitu dan karenanya mahasiswa kita dan siswa kita juga lebih melempem dalam hal itu gitu, lebih ini dan ini juga memang terbukti dalam banyak hal. Jadi generasi saya itu mampu bertahan dalam konsentrasi itu 15 menit dan yang sekarang itu 5 menit. Generasi anak-anak sekarang itu 5 menit. Iya. Makanya kalau misalkan kita lihat penghiburannya, dulu angkatan saya itu sabar banget nonton film 2 jam. Bahkan film India tuh 3 jam ditonton. Sabar dari awal sampai akhir gitu. Terus generasi sesudahnya itu mulai review film, diperpendek filmnya jadi 20. Terus zaman sekarang ada yang di TikTok itu cuma 1 menit atau kurang dari itu dan itu akhirnya kan merusak, mengadiksi, membuat kecanduan otak itu. Jadi di TikTok itu lihat berapa menit lucu, balik lagi scroll lagi gitu. Nah, ini sebenarnya merusak. Makanya ada istilah dalam kognisi itu efek Finn gitu. Efek Finn itu adalah di tahun 60-an itu, di tahun 70-an Amerika Serikat itu bikin sebuah penelitian yang kemudian menjelaskan bahwa semakin fasilitas penunjang pendidikan itu baik, maka semakin tinggi juga IQ dari anak. Nah, tetapi tahun 70-an, tahun 80-an itu puncak dan sesudah itu turun. Semakin tinggi fasilitas belajar, semakin turun intelektualitas anak. Jadi semakin banyak fasilitas, semakin turun kecerdasan anak. Karena apa? Bukan soal kecerdasannya yang tadi itu, soal kemampuan dia survive, kemampuan dia bersabar, kemampuan dia untuk menelaah lebih panjang satu. Ini susah sekali. Makanya ada juga yang Tom Nicol yang menulis bukunya Matinya Kepakaran itu. Di situ ada sedikit curhatan gitu, bahwa saya dulu itu mampu baca buku 450-500 halaman dengan sangat mudah. Sekarang saya terbiasa baca artikel yang pendek gitu. Dan saya susah sekali untuk bisa menamatkan satu buku. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa manusia itu semakin kesini semakin rusak konsentrasinya, mentalitas juangnya untuk baca lebih banyak buku, baca lebih banyak halaman, untuk melakukan sesuatu yang lebih, untuk mencapai satu tujuan tertentu itu semakin turun. Karena apa? Karena teknologi. Nah, maka peran guru di sini itu apa? Ini pentingnya. Sekarang di zaman dulu orang itu mencari ilmu pengetahuan, guru menjadi fasilitatornya. Sekarang ilmu pengetahuan sudah ada dan tersedia di mana-mana dengan sangat mudah. Maka yang paling penting sebenarnya bukan mencari ilmu pengetahuannya, tapi memverifikasi apakah ilmu pengetahuan itu baik atau tidak, benar atau tidak, berguna atau tidak untuk dirinya. Itu yang lebih penting dan itu peranan guru yang paling utama di zaman sekarang.